أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Kalau ada pertanyaan, tafadhal. Baik Ustadz, kini kita telah memasuki sesi tanya jawab. Kami informasikan kembali bagi para jamaah Masjid At-Tauhid yang ingin bertanya dapat menuliskan pertanyaannya di kertas atau dapat bertanya langsung via mikrofon yang telah disediakan oleh panitia. Dan bagi para pendengar setia Radio Raja Darussalam juga dapat mengajukan pertanyaannya melalui nomor WhatsApp 0821 6403 5131 atau bisa juga menuliskan pertanyaannya di kolom komentar channel YouTube Raja Darussalam. Baik Ustadz, kini kita telah menerima satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menjelaskan atau menasihati kepada pelaku maksiat Ustadz agar hatinya bisa hidup kembali di atas petunjuk Allah dan Rasulnya? Syukran Ustadz, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Fiik wa barakallah. Ya. Baik, bagaimana cara menasihati ya orang-orang yang terjatuh kepada maksiat? Ya, tentu nasihat, ya, nasihat dengan lemah lembut tentunya aslinya, karena asal dari kita menyampaikan kebenaran itu lemah lembut kan gitu ya. Tapi tetap nanti dilihat siapa yang bermaksiat. Ya, kalau orang maksiatnya orang yang sudah memiliki ilmu, faham, tapi maksiat juga, tentu dengan ya seperti Rasulullah SAW ketika memberikan nasihat kepada menghukum, menghajar orang yang sudah bersama Rasul, maka dihajar, diboykot, keras, ya kan begitu ya. Tapi ketika Rasulullah SAW menasihati seorang badu yang kencing di pojok masjid, ya tidak langsung dimarahi oleh Rasulullah SAW. Ya, bahkan akan tapi para sahabat bagaimana? Ya karena sahabat belum tahu ilmunya kan begitu ya. Ya. Mereka mau rame-rame mau mukul, ada yang mau nebas leher dan seterusnya. Apa kata Rasulullah? Tidak, biarkan dia sampai nanti dia selesai buang hajatnya. Ya, Masya Allah. Artinya memang kita tetap nasihat harus disampaikan kepada orang yang bermaksiat. Ya, kalau dia orang awam tentunya nasihatkan ini haram, ini nggak boleh. Ya, harus ditinggalkan. Ya, bahwasanya orang bermaksiat seperti ini dosanya, Masya Allah, diancam dengan neraka. Ya, dengan pelan-pelan tentunya. Ini lihat dalilnya, Al-Qur'annya ada, hadisnya ada, ancamannya ini. Ya, diingatkan. Nah, dengan lemah lembut. Ya. Jangan dengan keras. Ya, jangan, dosa, haram, neraka gitu ya. Tidak ada penjelasan lagi. Nah, ini tentu orang akan lari. Karena thariqah itu ternyata penting. Karena boleh jadi kebenaran yang disampaikan tapi dengan cara yang salah, dengan cara yang kasar, orang akan menolak. Ya. Tapi kalau cara yang lemah lembut, ya, itu orang bisa dan mudah menerima. Walaupun kadang-kadang yang diamalkan kadang juga salah, ya, oleh yang mengamalkannya, tapi dengan nasihat yang lembut itu menjadi orang menerima kan begitu ya. Maka penting ya tetap disampaikan, kita kan disampaikan ketika seorang yang bermaksiat ya, dan menjelaskan dosa atau maksiat yang dilakukan tersebut ya, kadarnya seperti apa gitu. Ya kalau syirik ya ini pun harus dijelaskan. Kalau ya, maksudnya dosa syirik adalah dosa yang sangat besar. Ya kalau mati tidak sempat tobat, ya sudah kekal di dalam api neraka. Ini dijelaskan seperti itu. Ya, termasuk bila mana seorang melakukan dosa-dosa kecil, tapi bila mana dia lakukan secara terus menerus, bisa akan menjadi dosa yang besar. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz,
Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Ini ada satu pertanyaan lagi Ustaz dari komentar channel YouTube Roja Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Salam. Bagaimana jika kita bertobat dari dosa yang kita lakukan dan kita mengulanginya lagi dan lagi terus apakah tobat kita akan diterima oleh Allah Ustaz? Ya, baik. Ini pertanyaannya terus berulang ya. Karena memang materi kita ini masih seputar dengan uqubat ya. Dampak-dampak buruknya dosa ya, dampak buruknya maksiat. Ya, masih seputar ini karena memang panjang bahasannya, ada masih beberapa pasal yang banyak masih berkaitan dengan masalah dampak dosa. Ya, jadi ketika seseorang yang bermaksiat kemudian dia tobat, terus terjatuh lagi dosa, ya sudah pernah kita sampaikan yang namanya manusia, ya sangat dimungkinkan dia berulang dari satu dosa yang sama, ya. Karena itulah manusia. Tapi jangan sampai dia nanti justru menganggap dosa itu adalah halal atau justru boleh-boleh saja. Ataupun nggak apa-apa, nggak berdosa, ya, atau dia meremehkan dosa itu misalnya. Ya, tapi kalau dia meyakini dosa besar dan seterusnya, atau khilaf lagi terjatuh misalnya, ya intinya dia taubat, ya dia taubat. Ya, karena sifat manusia yang sebagaimana telah kita katakan, kullu bani Adam khata', ya kan? Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun, ya. Setiap anak Adam khata', artinya senantiasa melakukan kesalahan satu kepada kesalahan yang lainnya. Ya. Kemudian dan sebaik-baik kesalahan adalah at-tawwabun. Tawwabun dengan khata' ini sama. Ismul mubalaghah. Khata' ismul mubalaghah, at-tawwabun juga ismul mubalaghah. Artinya senantiasa bertobat. Tobat lagi, maksiat lagi, tobat lagi, maksiat lagi. Demikian manusia. Tapi ya ketika ditobat dia serius kan begitu, bukan ecak-ecak uji gitu, enggak. Tobat. Tapi ketika dia meninggalkan maksiat pun dia meninggalkan, ya berusaha keras, ya untuk meninggalkan, bukan ecak-ecak juga meninggalkan tuh. Ya ketika ada anak, wah nih lagi maksiat ini namanya main-main juga kan begitu. Ya wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Mungkin ini ada satu pertanyaan terakhir Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ahsanallahu ilaika ya Ustazi. Afwan Ustaz, izin bertanya. Tadi kan Ustaz sudah menjelaskan yang berkaitan dengan tema maksiat membutakan hati dan melemahkan akal. Nah, yang ingin Anda tanyakan, bagaimana solusi atau kiat-kiat agar hati kita senantiasa hidup dan menguatkan akal kita? Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, insyaallah. Bagaimana agar hati kita ini sehat, agar hati kita ini selamat, senantiasa hidup, ya. Di dalam kitab Tazkiyatun Nufus wa karya Ibnu Qayyim, Ibnu Rajab Al-Hambali An-Najdi juga yang dikumpulkan oleh Dr. Ahmad Farid, ya, dikatakan bagaimana agar hati itu sehat, ya, hidup, ya, di antaranya zikrullah, memperbanyak zikir kepada Allah, mengingat Allah, kemudian tilawatul Quran, membaca Al-Quran, kemudian memperbanyak puasa, ya, melakukan ketaatan-ketaatan, ya, dan yang lain-lainnya, ya. Itu di antara nasihat-nasihat beliau, ya, tentang bagaimana agar hati itu hidup, ya. Ya, ketika seorang senantiasa berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, dan melaksanakan berbagai macam bentuk ibadah wajib maupun sunnah, ya paling tidak ini akan menjauhkan dia dari peluang untuk bermaksiat. Ya, terus bermajlis, mempelajari Al-Quran dengan mentadabburinya, ya, mempelajari Al-Quran dengan mentadabburinya, insya Allah ini akan menjadikan selamat hatinya, bersih dari syubhat, ya, bersih dari penyakit-penyakit hati, ya, bersih dari kesyirikan dan sebagainya. Ketika dia menghiasi
hatinya dengan ketaatan, dengan tilawatul Quran, dengan zikir dan semisalnya. Maka dikatakan, ya tentu kita berharap agar Allah tabaraka wa taala memberikan karunia kepada kita hati yang selamat. Karena inilah yang nanti akan kita bawa ke hadapan Allah tabaraka wa taala. Dalam salah satu ayat yang Allah katakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akan datang suatu hari di mana harta yang kita kumpulkan yang banyak dan anak yang kita banggakan la yanfa', tidak bermanfaat, ya. Tidak akan ada gunanya illa kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat, hati yang bersih dari berbagai macam kesyirikan, dari berbagai macam maksiat, dari berbagai macam syubhat. Ya. Ini saja yang saya sampaikan sebagai bermanfaat. Ya, kita cukupkan karena sudah menjelang waktu maghrib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.